Dahulu kala tersebutlah kerajaan damai yang diperintah oleh Ratu Dona. Namun konon ada satu peraturan yang unik di sana, di mana Putri Joan, satu-satunya putri sang ratu, mungkin bukanlah pewaris tahta karena sang unicorn tertinggilah yang akan memilihnya. Dia adalah unicorn ajaib yang mampu melihat masa depan, masa lalu, dan sifat orang-orang yang dilihatnya adik-adik. Siapa kira-kira yang paling layak untuk menjalankan kerajaan? Setiap ratu hanya memiliki satu unicorn tertinggi sebagai teman. Jika ratu meninggal, maka unicorn pun akan kehilangan nyawa mereka. Ratu Dona memiliki seorang penggawa bernama Eris, dan Eris selalu mendampinginya. Bagus sekali, putriku benar-benar seorang pekerja keras. Kuharap kau bisa menjadi penerusku di masa depan, memimpin kerajaan ini menjadi lebih sejahtera. Iya, Ibu. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Semakin dewasa, Putri Joan semakin cerdas. Memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sungguh menjengkelkan. Tapi aku ada di sini. Aku tak akan membiarkan dia mewarisi tahta dengan mudah. Ternyata Eris adalah penyihir hitam yang telah lama mendekati Putri Dona dan perlahan mendapatkan kepercayaan. Eris selalu menghindari unicorn tertinggi karena takut rahasianya terbongkar. Dengan tekun dia selalu memperdalam ilmu sihirnya menunggu waktu yang tepat. Suatu hari, aku akan melenyapkan mereka dan mengambil alih kekuasaan. Ketika Putri Joan berusia 12 tahun, unicorn tertinggi melahirkan bayi unicorn untuk meneruskan kekuatan magisnya. Ratu Dona dan Joan berkumpul Bayi yang untuk cantik memberkati luar biasa. bayi unicorn. Selamat datang ke dunia ini. Sementara itu, kekuatan sihir Eris makin bertambah. Melihat waktunya telah tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh menyentuh. Ratu dan putrinya datang untuk memberkati bayi unicorn tertinggi. Sehingga di masa depan, dia akan mengenali tahta sang putri. Begitu. Eris, siapa yang mengizinkanmu masuk kemari? Ini adalah upacara kerajaan yang paling penting. Orang luar tidak diizinkan untuk datang. Sudah lama aku menyembunyikan ini. Sekarang kekuatan hitamku semakin menguat. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku adalah penyihir Eris. Kau dengar itu? Eris memalingkan wajahnya untuk membacakan mantra untuk menyerang ratu dan sang putri. Joan, itu berbahaya. Cepat, lari dari sini. Ibu, tapi bagaimana dengan ibu? Dengarkan ibu, lari. Ibu akan menyusulmu nanti. Apa kau gila, Ratu? Lepaskan aku. Tidak, Eris. Jangan coba-coba menangkap putriku. Joan, jangan melihat ke belakang. Lari! Berkat perlindungan ratu, Putri Joan dapat berlari dari istana tepat waktu. Eris sangat marah dan menggunakan kekuatan hitamnya untuk menyerang sang ratu. Unicorn tertinggi dan bayi unicorn. Joan kecil kabur. Tapi bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku lagi. Ratu dan putrinya yang malang, mereka terluka dan mati. Aku hanya bisa menyelamatkan unicorn tertinggi yang baru lahir ini. Tapi unicorn ini masih sangat muda. Kita harus menunggu setidaknya 6 tahun lagi. Hingga dia cukup dewasa untuk menemukan sang pewaris tahta. Bayi unicorn ini sepertinya sangat mempercayai Eris. Cepat atau lambat dia akan dipilih untuk menjadi penerus tahta. Kerajaan ini tidak bisa tanpa penguasa. Untuk sementara, aku yang memerintah. Hingga unicorn tertinggi ini cukup dewasa dan memilih raja baru. Ini adalah perintahku. Ternyata setelah melenyapkan unicorn tertinggi, Eris dengan ilmu sihir hitamnya menghidupkan kembali bayi unicorn. Mengubahnya menjadi tubuh tanpa jiwa yang hanya mematuhinya. Menuruti Bersama rencananya. unicorn tertinggi ini, dia adalah kekuatan penting bagiku. Hanya masalah waktu bagiku untuk menjadi ratu kerajaan ini. Sementara itu Putri Joan melarikan diri ke hutan malam itu.
Keesokan harinya, gadis itu diam-diam ke istana mencari tahu apa yang terjadi. Ratu dan unicorn tertinggi telah wafat. Mulai sekarang, Nona Iris akan memerintah kerajaan untuk sementara sampai unicorn tertinggi cukup dewasa dan memilih penerus tahta. Ini bukan tempat bagi gadis kotor sepertimu untuk bermain. Ayo pergi. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Setelah itu, Joan tinggal di hutan, berlatih bela diri sendirian. Seiring waktu berjalan, Putri Joan tumbuh menjadi putri yang muda dan sangat kuat. Dia masih menunggu kesempatan untuk membalas dendam kepada penyihir hitam jahat dan mengambil kembali semua miliknya. 6 tahun telah berlalu. Upacara untuk memilih raja baru unicorn tertinggi akan segera digelar di hadapan rakyat. Semuanya, unicorn tertinggi sudah dewasa. Dengan kemampuan khususnya, dia akan membantu kita untuk memilih raja yang bijaksana. Unicorn dengan tampilan tak bernyawa dengan cepat memilih Eris sebagai raja kerajaan. Penduduk kerajaan memberi selamat kepada Eris. Ketika Joan tiba-tiba muncul dan melompat untuk menghentikan Eris. Tunggu, jangan cepat percaya. Ritual ini tidak ada artinya. Itu semua adalah tipu daya Eris. Aku, Putri Joan, aku telah kembali. Putri Joan telah kembali. Kau ingin mengambil tahta ibumu? Baiklah, mari kita ikuti aturannya. Kita lihat, apakah unicorn tertinggi akan memilihmu. Biarkan rakyat yang akan menyaksikannya. Semuanya, dengarkan. Yang terjadi 6 tahun yang lalu adalah rencana Eris. Dia menyerang ibuku, Ratu Dona, dan unicorn tertinggi, dan mengambil alih kerajaan. Benarkah begitu? Baiklah, kalau begitu, semuanya, mari kita lihat kebenarannya. Alice mengendalikan sang unicorn untuk menggambar masa lalu kepada semua orang. Tergambarlah adegan Putri Joan yang bengal tanpa sengaja melukai ibunya. Bahkan unicorn tertinggi pun meninggal karena itu. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada Ratu dan unicorn tertinggi? Putri Joan, apa yang telah kau lakukan? Unicorn tertinggi hanya setia pada satu raja. Jika pemiliknya mati, dia tidak dapat hidup. Hal itu telah terjadi. Sang putri harus keluar dari sini. Aku akan mengumumkan ini kepada rakyat kerajaan. Ini adalah kenyataan yang terjadi 6 tahun yang lalu. Putri Joanlah yang melukai Ratu dan unicorn tertinggi. Seperti yang kalian lihat dalam pandangan unicorn, dia tidak punya hak untuk mengambil alih tahta. Sang putri membawa kesalahan yang tak termaafkan. Bawa dia keluar dari sini. Kau dengar bukan permintaan mereka? Keluar. Semuanya, kalian mungkin tidak percaya padaku. Tapi apakah kalian percaya pada makhluk ini? Tiba-tiba datang seekor unicorn cantik. Dia terbang memenuhi panggilan putri dan berdiri di sampingnya. Dia Dan adalah ini keturunan mengejutkan sejati semua dari orang. unicorn tertinggi. Teman, beritahu mereka siapa pembohongnya. Unicorn tertinggi memancarkan cahaya magis dan menyebabkan unicorn palsu Ada tiba-tiba 2 unicorn menghilang. tertinggi. Mengapa salah satunya menghilang? Ada apa sebenarnya? Yang terjadi 6 tahun yang lalu adalah
Ibu unicorn tertinggi melahirkan bayi unicorn kembar. Bukan hanya satu bayi unicorn. Kau tidak melihatnya ada 2? Mustahil. Ketika kau masuk ruangan untuk menyerang ratu dan unicorn tertinggi, kau tidak tahu keberadaan bayi unicorn kedua ini. Ibuku memelukmu erat-erat dan melindungiku agar aku bisa melarikan diri. Pada saat itu, aku membawanya dan melarikan diri bersama dari istana. Setelah itu, aku tinggal dengan unicorn ini di hutan, mengatasi banyak kesulitan, dan tumbuh bersama serta melatih diri. Menunggu hari pembalasan untuk merebut kembali segalanya darimu. Unicorn tertinggi dengan bangga melewati wajah Aries dan membungkuk lewat pada Joan. Dia telah memilih raja baru kerajaan. Begitu ternyata yang terjadi. Pilihan unicorn tertinggi tidak mungkin salah. Ratu baru kita adalah Putri Joan. Prajurit, tangkap Aries dan masukkan dia ke dalam penjara sekarang juga. Kau mau menangkapku? Tidak semudah itu. Aku akan menghancurkanmu seperti ibumu. Dengan bantuan unicorn tertinggi, Aries banyak mendapatkan kekuatan untuk melumpuhkan penyihir hitam Aries itu. Anak terkutuk, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan jahat penyihir hitam. Kau lihat ini. Aries berubah menjadi monster jahat yang menakutkan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Putri Joan. Namun Joan mampu menangkis semua serangan dan dengan cepat terbang bersama unicorn tertinggi. Cahaya magis dari unicorn menyerang mata Aries dan membuat dia tak bisa melihat apapun. Dengan seluruh kekuatannya, Joan menusukkan pedangnya. Penyihir jahat Aries akhirnya benar-benar lenyap. Ratu Unicorn. Sejak itu, Joan gabung bersama unicorn, bersatu padu, melindungi rakyat dalam damai, memimpin kerajaan hingga berkembang lebih gemilang.